Apa ini? Hah? Ini kuda-kudanya siapa? Kok dia bisa gerak sendiri? Hah? Mimpi. Ada bagian mimpi. Tapi aneh. Kenapa aku bisa mimpi yang sama terulang 2 kali? Baru kali ini kejadian kayak gini. Sebelumnya gak pernah tuh kayak gini. Roy pernah didatangi seseorang, ngakunya datang dari jauh. Katanya mau tanya bisnis losmen yang baru saja diwariskan sama dia. Saat itu Roy menyarankan sama dia agar tidak menjalankan bisnis losmen itu. Tapi gadis itu nekat dan terjadilah hal-hal yang sangat mengerikan. Mimpi Roy ternyata ada hubungannya sama peristiwa itu. Jadi Roy, aku ini baru dapat warisan losmen. Rencananya sih mau aku jalanin. Menurut kamu gimana? Kak, coba kakak tulis alamat losmen itu, Kak. Ya, bentar ya. Ini Roy. Gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Menurut penglihatan Roy, nantinya losmen itu akan ramai pengunjung, Kak. Alhamdulillah. Risa, maaf kalau boleh tahu, kamu tahu Roy dari mana ya? Soalnya sebenarnya Roy itu nggak buka praktek kayak gini loh. Aku tahu Roy itu dari Bu Sandra. Tapi sebaiknya losmen itu dikelolakan sama orang lain aja, Kak. Loh, emang kenapa? Barusan kamu bilang kalau losmen itu bakal rame. Rame sih rame, Kak. Tapi nantinya akan ada permasalahan, Kak. Dan itu akan membahayakan beberapa jiwa orang yang ada di sana, Kak. Ada hawa negatif. Hawa marah yang sangat besar, Kak, dari losmen itu. Hawa negatif. Coba Roy, kamu jabarin lagi lebih jelas. Roy juga gak tahu jelas sih, Kak. Soalnya kan losmen itu di Bandung, Kak. Jadi Roy gak bisa lihat persis rumah tempatin Roy. Yang saya nggak paham, kenapa banyak yang datang minta tolong nanya ke Roy untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Padahal waktu itu Roy masih kecil dan umur 11 tahun. Kekuatannya juga belum seberapa, termasuk mata batinnya dia untuk melihat ke tempat yang jauh. Apa Mama bilang? Roy harus ke Bandung untuk netralisir Rosman. Bisa Mama juga bingung gimana nolaknya, Pak. Risa sendiri udah jauh-jauh ke sini. Ya Mama masa lupa kalau Roy masih bocah. Iya, Pak. Semua orang kan juga bisa menetralisir kalau udah tahu penyebabnya. Gini aja, Pak. Kita pulang ke Jakarta malam minggu kan bisa? Enggak. Mama nggak setuju. Lusa itu hari Senin. Koko sama Roy kan harus sekolah. Lah, hitung-hitung sekalian kita liburan. Mama juga bosan kali di rumah terus. Sekali-sekali jalan-jalan. Ya udah, kalau memang kalian maunya kayak gitu. Bisa apa, Bapak? Yes, liburan. Refreshing mind. Risa! Apa kabar kamu, sayang? Baik, Tante. Oh ya, Tante, aku bawa jamu dari Jakarta. Oh, iya. Ibu, Bapak, ayo silakan ke dalam. Iya, makasih. Yuk. Ayo. Apa itu? Roy, kamu kenapa? Masuk yuk. Iya, Kak.
Ini kamar bisa Om Tante pakai. Makasih ya. Sama-sama Om. Malah saya yang mau terima kasih. Om sama Tante sudah mengizinkan Roy main ke sini. Nah, sekarang Roy, kakak tunjuk kamar buat kamu. Yuk. Nah, kalau ini kamar buat kalian. Gimana? Suka nggak? Suka kak, bagus banget. Ya udah, kalau gitu kakak tinggal dulu ya. Roy, mumpung liburan gini, kita main yuk. Di sebelah itu, Koko lihat pemandangan bagus banget loh, Roy. Nanti Roy nyusul aja kok. Sekarang Roy mau kelilingin dulu losemen ini. Roy, kalau kita jauh-jauh ke Bandung gini, tapi nggak main, rugi deh. Udah, aku main dulu. Kok ada kembang? Iya ya. Apa sih maksudnya naruh kembang segala di sini? Hah? Suara siapa itu? Ada anak kecil dikunci di sini. Tante Lola! Tante Lola! Ada apa sih, Riz? Tan, mana Tan kunci ruangan ini? Ada anak kecil di dalamnya, Tan. Kamu mau ngapain? Udah jangan. Ruangan ini tuh nggak boleh ada yang buka. Tante, di dalam ruangan ini tuh ada anak kecil. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Udah Pak Kostasi, bantu saya buka gembok ini. Iya, Non. Sebentar ya, Non. Jangan buka pintu itu! Lah, kok nggak ada siapa-siapa sih? Perasaan tadi ada suara anak kecil deh. Kan Tante juga udah bilang, kita tuh nggak seharusnya sampai masuk ke ruangan ini. Emang kenapa sih, Tan? Saya yang tahu ada ruangan kosong kayak gini nggak digunain. Kuda-kudaan itu Roy sering lihat di mimpi Roy. Beneran? Iya, udah 2 kali berturut-turut Roy mimpi tentang kuda-kudaan ini. Dan itu dia bisa gerak sendiri. Ah, itu mah mimpi aja kali, Roy. Enggak, Ya yuk, kita keliling lagi. Yuk. Seru kali ya, kalau pindah rumah sekitar sini. Main ah. Perasaan ada yang megang. Roy, udah lihat losmennya? udah kok. Ada aura yang gak enak di losemen sini kok. Udah, gue males. Kamu bahas aja terus tuh hal gaib. Gini aja, kita main bola yuk. Ayo rebut. Ya, Koko mah. bilin deh Roy. Roy, Andi, sini ikut Mama. Iya, Ma. Ya mah, tunggu ya. Tan, sebenarnya kamar yang digembok itu kamar apa sih? Iya. Roy juga penasaran. Soalnya ada mawar dan juga kembang di ruangan itu. Oh, itu kamar udah lama kosong, jadi nggak kepake. Sayang banget, Tan. Mendingan bersihin aja.
Siapa tahu ada yang mau nyewa. Ih, mendingan enggak deh. Kamar itu tuh angker. Tante aja sering dengar tuh suara-suara serem gitu. Terus belum lagi apa tuh? Barang-barang suka bergerak sendiri. Aduh, karena tante takut ya udah, tante taruh kembang aja sama air mawar di situ. Mati lampu sih. Apa ini? Maaf kalau saya ngagetin. Ini sepertinya si keringnya konslet lagi. Punten saya benerin dulu ya. Kayaknya orang kirain hantu. Dan nunggu kok hampir copot ini. Iya, saya bantu. Bentar ya. Tan, nyuci piringnya nanti aja deh. Kurang gelap kan, nggak kelihatan juga. Yaudah kita balik kamar aja yuk. Yuk. Loh, ini gak ada angin, gak ada apa kok bisa mati sih lilinnya. Yaudah deh, nyalain lagi. Ada apa sih? Tadi udah denger ada yang teriak-teriak. Tadi aku ngeliat hantu. Yaudah, mendingan kamu istirahat aja deh. Ya, yuk. Kalian juga tidur ya, udah malam. Iya, Mah. Roy ngerasain ada orang negatif kok. Roy, udah malam nih. Jangan bahas yang ngeri-ngeri dong. Mending kita tidur aja. Udah ya? Kok, tungguin kok.